Istilah mukbang berasal dari Korea Selatan, yaitu dari kata mukbang yang merupakan gabungan dari kata mukja berarti makan dan bangsong berarti siaran. Sementara YouTuber lain yang menampilkan konten mukbang seperti Nikocado Avocado naik 100 kg sejak membuat konten mukbang. Apakah yang membuat sebagian dari mereka tetap kurus dan sebagian yang lain mengalami overweight? Apa yang bisa dipelajari dari mereka? Bagi kalian yang suka melihat konten mukbang, pasti mengenal channel Eat with Boki, Suyang, atau bila di Indonesia maka ada Tan Boy Kun. Mereka adalah YouTuber dengan konten mukbang yang selalu menampilkan kegiatan makan dengan porsi sangat besar dan tak masuk akal saking banyaknya. Namun yang lebih membingungkan, kemana larinya semua makanan yang masuk ke tubuh mereka? Kenapa mereka tetap kurus? Sementara YouTuber lain yang menampilkan konten mukbang seperti Nikocado Avocado naik 100 kg sejak membuat konten mukbang. Apakah yang membuat sebagian dari mereka tetap kurus dan sebagian yang lain mengalami overweight? Apa yang bisa dipelajari dari mereka? Lihat video ini sampai habis supaya kamu nggak penasaran lagi. Mukbang. Istilah mukbang berasal dari Korea Selatan, yaitu dari kata mukbang yang merupakan gabungan dari kata mukja berarti makan dan bangsong berarti siaran. Jadi, sesungguhnya arti mukbang adalah menunjukkan aktivitas makan yang disiarkan. Namun tren awal yang banyak dilakukan adalah makan dengan porsi yang banyak. Hal ini mungkin pada awalnya adalah untuk memberikan efek fantastis sehingga membuat orang penasaran untuk menonton. Hingga akhirnya banyak orang memahami bahwa istilah mukbang adalah untuk aktivitas makan dengan porsi sangat besar. Padahal sesungguhnya adalah makan sambil disiarkan. Bahaya mukbang. Mukbang memiliki banyak resiko bagi kesehatan. Makan dengan jumlah besar melebihi kebutuhan kalori dalam waktu yang cepat tentu bisa mengganggu pencernaan kita. Belum lagi dari segi kualitas, makanan yang dikonsumsi saat mukbang biasanya tidak sehat dan tidak bergizi. Justru menunjukkan karbohidrat berlebihan, gula berlebihan, serta lemak tak jenuh. Dalam jangka panjang, mukbang bisa menyebabkan kenaikan berat badan, penyakit jantung, diabetes, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Nikocado Avocado, YouTuber mukbang asal Ukraina misalnya, sebelum menjadi YouTuber spesialis mukbang, ia memiliki tubuh proporsional dan sehat. Dia juga mengaku rutin berolahraga serta makan makanan sehat. Namun gaya hidupnya berubah drastis sejak videonya ditonton banyak orang. Dia semakin sering membuat konten mukbang dan berubah jadi malas olahraga. Porsi makannya juga selalu berlebihan untuk memancing penonton agar banyak menyaksikan videonya. Saking banyaknya, Nico sering menangis karena dia sudah tak sanggup menelan makanan lagi karena porsinya sekali makan bisa setara dengan porsi 10 orang. Berat badannya meningkat drastis dari 65 kg menjadi 167 kg. Lalu mengapa ada yang tetap kurus? Seorang peserta kompetisi makan banyak asal Jepang yang bernama Galsone pernah memakan 10 piring sushi, 2,5 kg somen, makan permen dan es krim saat berada di dalam bus. Memakan 10 buah cake, 3 porsi steak untuk makan siang, dan 1 set makanan untuk 5 orang. Total makanan yang dimakannya dalam sehari diperkirakan sekitar 21.000 kilokalori. Jumlah ini sangat besar dan tampak tak masuk akal. Namun Galsone tetap memiliki tubuh yang kurus. Hal ini membuat banyak orang merasa penasaran, dan dilakukanlah sebuah pemeriksaan kesehatan pada Galsone. Pemeriksaan medis tersebut dilakukan untuk memeriksa seperti apakah bentuk perut Galsone setelah makan dengan jumlah yang sangat besar.
Hasil ronsen menunjukkan bahwa Galsone memiliki kantung lambung 15 kali lipat lebih besar dari wanita biasa. Saat melakukan kompetisi makan, perutnya akan sangat membesar dan banyak organnya yang ikut terdesak. Para dokter menyatakan mereka belum pernah melihat bentuk perut seperti itu pada wanita biasa. Galsone diperkirakan menderita sindrom malabsorpsi, yaitu suatu sindrom di mana tubuh tidak dapat menyerap nutrisi dari makanan dan langsung mengeluarkannya. Metabolisme tubuhnya jauh lebih cepat dari orang normal. Hingga dalam sehari, Galsone dapat buang air besar 6 hingga 7 kali. Tidak heran bila berat badannya bisa meningkat 10-11 kg dalam sehari, namun di hari berikutnya berat badan akan kembali ke ukuran semula. Pada saat pemeriksaan kadar gula darah Galsone juga diketahui tidak mengalami peningkatan. Hal ini cukup aneh. Belum lagi, fakta bahwa bakteri baik bifidus di dalam tubuhnya juga lebih banyak dibandingkan dengan wanita normal. Kita wanita normal biasanya mempunyai bakteri baik ini sekitar 10-15% di dalam usus, namun dalam kasus Galsone, bakteri bifidus sangat banyak, sekitar 50% lebih. Dan bakteri inilah yang diperkirakan menekan naiknya tekanan gula dalam darah yang menyebabkan tubuh tidak bisa gemuk. Di dalam tubuh Galsone juga ditemukan bahwa aktivitas sel lemak coklatnya sangat aktif. Sel lemak coklat adalah sel lemak dalam tubuh yang memiliki fungsi memecah lemak dan mengubahnya menjadi panas. Fungsinya berkebalikan dengan sel lemak putih yang memiliki sifat menyimpan. Tidak banyak orang memiliki tubuh seperti Galsone. Kelainan tubuhnya yang mengalami malabsorpsi dapat membantunya bertahan saat mengonsumsi makanan dengan jumlah sangat besar. Namun, ingat, ini hanya terjadi pada orang tertentu dan tidak dapat diterapkan pada banyak orang pada umumnya. Apakah mungkin bisa kurus jika mukbang diimbangi olahraga? YouTuber Indonesia Tan Boy Kun yang memiliki nama asli Bara Ilham adalah salah satu contoh yang berhasil menjaga berat badan meskipun sering mengonsumsi makanan dengan jumlah berlebihan. Bara mengaku selalu menjaga pola hidupnya, termasuk pola makan dan waktu olahraganya. Untuk mengimbangi asupan kalori yang sangat tinggi, Bara melakukan olahraga kalistenik dan olahraga crossfit demi bisa membakar banyak lemak. Olahraga kalistenik adalah jenis olahraga yang memanfaatkan berat tubuh kita sebagai beban untuk membentuk otot tubuh. Sedangkan olahraga crossfit adalah olahraga yang menggabungkan beberapa jenis olahraga seperti angkat beban, aerobik, serta berbagai gerakan lainnya yang dapat memperkuat otot. Bara juga melakukan diet OCD ala Deddy Corbuzier yang menerapkan metode intermittent fasting, yaitu puasa selama 16 jam, 18 jam, 20 jam, atau hingga 24 jam, dan dikombinasikan dengan olahraga HIIT atau High Intensity Interval Training. Bara juga mengaku bahwa mukbang dilakukannya tidak terlalu sering, hanya saat ada keperluan untuk konten. Selebihnya dia sangat menjaga pola makan dan bahkan lebih sering menjalankan puasa. Nah, itu dia alasan mengapa beberapa big eater yang sering membuat konten mukbang atau peserta kompetisi makan banyak tetap bisa kurus meskipun makan dalam jumlah yang sangat berlebihan. Kamu jangan ikut-ikutan ya, kalau tidak siap menjalani pola hidup yang sangat ketat seperti Bara Ilham. Sedangkan kondisi Galsone bukan kondisi yang umum, karena dia memiliki kelainan. Adakah dari kalian yang memiliki pengalaman makan secara berlebihan? Bagaimana efeknya? Share yuk pengalaman kamu di kolom komentar. Pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah ya. Tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar diet. Tim kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar terbaik dari kamu agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu pertanyakan. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke sahabat, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kamu sayangi, supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.